datang ke sini untuk mencari apa yang tidak mereka punya. Karet, kopi, pala, cengkeh, tembakau untuk pabrik-pabrik mereka. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Ada 30 juta orang Jawa, hanya ratusan yang lulus sekolah. Kalian-kalian yang akan menjadi lokomotif dari jutaan masyarakat melalui gerbong-gerbong ini menuju masyarakat yang lebih baik. Melayunesia atau Indonesia? Menurut Tuan, apakah nama tanah ini, Tuan Cokro? Gus, kalau VOC menghasilkan 180 juta Holden setiap tahun, berapa yang sudah dihasilkan sampai saat ini? Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Kalau sampai kamu lahiran laki-laki itu ndak jedul raine ndek kene, jangan bilang bahwa dia menghormati keluarga Mangunsumo. Kalau tanah ini punya pemerintahan sendiri, siapakah aku? Apakah aku termasuk pribumi? Saya Agus Salim akan hijrah bersama seorang Cokro Aminoto. Pemerintah Hindia Belanda tidak menginginkan kalian bersatu. Karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu, maka subur tanah ini. Hanya ada satu cara untuk berhijrah. Setinggi-tinggi ilmu, sepintar-pintar siasat, dan semurni-murni tauhid. Wah, ini ada film yang harus banget ditonton nih, rilis tanggal 9 April 2015. Dan itu kalau dilihat tadi dari trailernya sedikit, ada nama-nama besar di situ, ada Reza Rahadian, ada Sujiwo Tejo saya lihat, katanya ada Christine Hakim alias Komang, dan ada Tanta Ginting juga yang ikutan main di situ. Kece banget sih filmnya. Oh, kirain saya. Kamu juga kece banget. Aku tuh kalau ngeliat bintang film selalu auranya beda gitu. Jadi Cokro Aminoto ini mungkin semua sudah tahu bahwa dia ini seseorang yang lahir dari kaum bangsawan, tapi dia menjadi guru ya, yang mengajar beberapa pemuda yang akhirnya juga menjadi tokoh-tokoh besar di Indonesia ya pada saat itu. Salah satunya gurunya Bung Karno ya. Gurunya Bung Karno, dia itu bapak kos sebenarnya. Nah yang kerennya lagi anak-anak kosnya itu adalah Bung Karno, ada Kartosuwiryo, Semaun, ada Muso. Anak-anak kos ya ini ya. Anak-anak kos. Zaman dulu nggak sih anak-anak kos, ternyata kita sekarang tahu mereka sebagai pahlawan dan lain Itu sebagainya dia. gitu ya. Dan bapak bangsa kita juga, jadi presiden pertama kita anak kosnya dia. Gitu. Anak jadi, kos ya. Jadi si bapak kosnya ini pinternya sepinter apa gitu, anak kosnya aja bisa Seperti itu ya, bisa memimpin bangsa. Kamu jadi siapa di sini, Aku jadi Om Tanta? Semaun, Teh. Semaun, jadi siapa Semaun ini? Nah, banyak yang nggak tahu Salah satu siapa Semaun ini. Semaun ini salah satu muridnya juga, dia yang paling muda. Dia masuk ke politik waktu umur 14 tahun, Teh. 14 tahun? 14 tahun dia sudah berpolitik. Tuh kan, zaman dulu tuh nggak ada gadget soalnya. 19 something early 1890-an, 1911 ini early cerita ya? filmnya 1890-an sampai 1921. Oh iya, jadi belum ada gadget. Belum makanya ada 14 tahun terjun ke dunia politik. Kalau sekarang 14 tahun fasih Angry Bird. Itu dia, kalau dulu burung beneran yang dikirim buat ini kan buat letter gitu. Angry Bird beneran. Angry Bird Oke. beneran. Jadi siapa dia? Jadi Semaun 14 itu tahun. dia pada masa mudanya dia yang memimpin banyak pergerakan buruh waktu itu. Oh, oke. Dia juga dari anak dari buruh batu. Dia memimpin, dia salah satu murid terbaiknya Cokro, dan yang akhirnya dia adalah salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia. Oh, oke. Gitu. Dia yang bagian Pelopornya kirinya, ya, pelopornya gitu, bersama Muso dan Alimin dan ada berbagai macam lagi. Nah, dia juga memimpin ada namanya Serikat Islam. Itu yang salah satu pemimpinnya Syarikat yang mencetuskannya adalah Pak Cokro. Dia yang memimpin di Semarang, itu dia. Jadi dia udah memimpin. Pokoknya kalau misalnya ada pergerakan buruh yang paling heboh, itu biasanya yang memimpin Semaun. 14 tahun. Dia waktu itu. Tapi di film ini kamu nggak 14 tahun ya? Badan saya lumayan 14 tahun. Jadi kamu ceritanya 14 tahun di film ini? Enggak dong? Iya, ada 14 tahun, tapi waktu itu dari 18 tahun sampai 20 tahunan. Jadi kamu di film ini jadi anak umur 18 tahunan? Iya, tapi nggak kayak gitu juga sih dia nggak. 14 tahun zaman dulu nggak seperti 14 tahun sekarang. Lebih dewasa? Lebih dewasa. Karena yang dihadapi berat sekali pada saat itu. Betul, karena emang kehidupannya menuntut dia untuk menjadi lebih dewasa. Karena dia harus
bekerja keras untuk menghidupkan keluarganya dan segala macam. Seperti apa dia karakternya? Berarti dia such a complicated person nggak? Such a complicated person. Dia nggak punya masa kecil yang seperti yang lain-lain. Anak-anak kan biasanya bermain, tapi dia karena hidup dengan bapaknya buruh dan lingkungannya juga susah, miskin. Nah dia punya pemikiran lebih pintar dari anak 14 yang lainnya gitu. Di situ dia berjuang banget lah untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak rakyat-rakyat miskin ini. Yang pada saat itu Indonesia pada zaman itu tuh sebenarnya ekonominya bagus sekali, tapi untuk para bukan penjajah, tapi pendatang. Oke. Karena waktu itu Surabaya itu sebenarnya kalau kita lihat pada zaman itu lebih ekonominya lebih bagus, jauh lebih bagus daripada Singapura. Nah dia ngelihat kok ini pada kaya-kaya semua, tapi kok pribuminya miskin semua. Nggak merata gitu ya. Nggak merata, dan disitulah mulai dia pergerakan. Jadi dia kayak tua lebih cepat daripada umurnya lah. Jadi kamu dari awal film ini sampai akhir kamu ada terus? Nggak sampai akhir lah, di pertengahan aku baru keluar. Apa yang jadi tantangan terbesar kamu memainkan karakter ini? Sebenarnya bermain dengan sutradaranya. Kenapa? Mas Garin ya, Mas Garin. Kenapa Mas Garin itu galak? Enggak, karena dia suka memberikan kita tantangan sebagai aktor. Kayak gimana? Kayak misalnya kalau banyak yang bilang, kalau sama Mas Garin, skrip itu nggak usah dihafal. Serius? Karena ntar dia pasti kasih lebih ini lagi on spot gitu, which is bener. Jadi kita lebih mikir lagi karena jadi kita lebih waktu kita berpikir, jadi kita nggak ngafal. Itu yang serunya gitu. Kalau kita misalnya cuma ngafal skrip, akhirnya kita kadang-kadang emosi kita tuh emosi hafalan. Kurang menjiwai. Oke, karena hafalan. Kalau kita dikasih tantangan nggak, kamu harus mikir ini suatunya kayak gini-gini. Ngomongnya gini aja, nggak usah tadi skrip kamu lupain dulu. Ngomongnya gini situasi gini gitu. Akhirnya pada saat kita di action gitu, kita bukan acting, kita emang pada saat itu pemikiran kita udah di situ. Ini pertama kali kamu main sama Mas Garin. Betul. Berarti ini satu hal yang aneh banget, maksudnya culture shock nggak? Culture shock banget karena biasanya nggak harus menghafal. Dia seorang gitu. apa ya? Bisa dibilang legendaris lah gitu kan. Dan dari situ aja aku udah deg-degan gitu, udah siap-siap nih gimana aku. Udah terintimidasi dengan nama besar Mas Garin Nugroho gitu ya. Sangat teramat. Nah, ternyata orangnya dia ternyata emang seorang guru juga kan. Jadi dia sangat mengayomi lah. Oh, gitu. Caranya nggak seperti juga. Kamu harus bisa gitu. Iya, itu Pak Raden itu. Nah, itu kayak gitu dia. Jadi dia lebih kasih kita pengarahan dengan light banget dan kita juga bisa mengerti yang ntar hasilnya kita lihat ntar di filmnya gimana. 9 April ya, 9 April 2015 di seluruh Indonesia. Pernah ada kejadian apa yang pada saat itu bikin aduh ribet banget nih film. Udah gue besok-besok mau main film sama Sarah Sechan aja. Filmnya gampang-gampang tuh Sarah Sechan tuh gitu. Ya kalau paling ribet itu sebenarnya aksen. Hah? Aksen. Emang? Kan dibilang kan ini Surabaya, terus kita langsung nyari Surabaya sekarang. Pas kita cek Surabaya sekarang, datanglah para orang historian yang mengerti tentang sejarawan dibilang, loh Surabaya waktu dulu ngomongnya nggak kayak Surabaya sekarang. Gitu. Lebih ribet lagi tuh, jadi kita harus tahu. Coba aku pengen dong ada satu line kamu masih inget nggak? Enggak. Ingat tapi maksudnya nggak ada signifikannya gitu. Kamu nggak pakai aksen, kamu pakai aksen, harus pakai aksen juga? Jawa. Tapi kalau Jawanya Surabaya dulu itu seperti Solo sekarang. Karena kebanyakan itu memang dulunya tuh bukan, kan kalau sekarang sudah campur sama Madura. Jadi katanya lebih udah melting pot sekarang. Udah melting pot. Kalau dulu tuh sebenarnya orang Surabaya masih yang dari Jogja, Solo dan segala macam gitu. Jadi masih lebih halus lah. Scene terberat untukmu ada nggak? Scene terberat itu di saat ada, jadi gini, ada satu scene yang tiba-tiba. Jadi supaya nanti kalau aku nonton aku gini, wah dia kesusahan di sini gitu. Iya ini rahasia nggak tahu boleh dibocorin apa nggak pokoknya. Boleh tiba-tiba dikasih scene tambahan katanya. Tante, scene tambahan nih. Jadi selain nggak boleh menghafal dikasih scene tambahan. Iya, nah scene tambahan itu kan biasanya kalau aku mikir, mungkin lagi duduk sama rapat lah sama siapa gitu kan. Oke lah gampang. Tiba-tiba scene tambahan kamu, kamu akan berpidato di depan ratusan orang. Terus pidatonya apa? Gampang ntar aja. Begitu. Aku langsung kayak, wah oke, gitu. Dan akhirnya dikasih, aku kira yes, dikasih di pidatonya. Nggak tahu cuma pointers. Di tahun segini ada banyak orang segini yang sekolah, ada gini-gini. Jadi aku harus menghafal dan mencari tahu dan harus bikin pidato ini. sendiri. Jadi nanti kalau aku lagi pidato, kalau ngeliat mukanya lagi kayak panik, itu panik beneran, bukan acting. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi tentang film ini, jangan kemana-mana. Katanya si Mas Garin mau kesini kan? Katanya nih, makanya kita lihat. Kita lihat ya, tetap di Sarah Sechan.